Sobat Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Apa nih? Ada berita nih, kalau PJ Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi Hartono ini mimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2023 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta nih. Pak Heru ini nih berharap dari momen ini tuh ada kayak pemerataan pendidikan gitu di Jakarta. Soalnya kan ya yang kayak kita tahu lah ya, pendidikan di Jakarta nih belum merata banget gitu. Wah, iya bener banget. Berasa banget kan, Sin, kalau misalnya lagi ada PPDB, pendaftaran kayak, gitu kan. Via zonasi kan. Iya, bener banget. Jadi nih, Gra, beliau ini nih ngebacain teks pidato dari Mendikbudristek nih pas upacara Hardiknas kemarin gitu. Nah, pidatonya ini soal perubahan sistem pendidikan di Indonesia lewat Merdeka Belajar, sistem Merdeka Belajar itu tuh. Gimana tuh isi pidatonya? Nah, pidatonya ini sendiri sih katanya anak-anak kita nih sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajarannya sendiri kan dinilai lebih holistik oleh gurunya sendiri gitu. Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulunya nih kesulitan memonitor kualitas pendidikannya, sekarang dapat melakukan perbaikan melalui data asesmen nasional di platform pendidikan. Widih, ini sih Pak Heru juga nyampein terima kasih nih atas dedikasinya para guru sama tenaga pendidik. Ya, buat mencerdasin para peserta didik di ibu kota gitu. Ya harapannya semoga di Jakarta ini pendidikan bisa ada pemerataan lah ya. Amin. Tapi kita sebenarnya berharap ya nggak cuma di Jakarta aja sih. Benar. Kita pun juga berharap pendidikan itu di seluruh Indonesia tuh merata ya. Terus juga fasilitasnya diperbaiki biar anak-anak kita yang masih sekolah nih itu jadi nyaman belajarnya. Jangan jadi SPP elit fasilitas sulit. Jangan, kan ada dana bos ya. Ada dana bos, aduh. Bener nih, Gra. Istilahnya kalau fasilitas mumpuni nih, kegiatan belajar mengajar juga lebih terstruktur nggak sih? Kan enak ya, belajarnya juga lebih nyaman. Bener banget, Sin. Nah, udah ada nih dana buat betulin fasilitas sekolah. Taunya duitnya cuma ya sedikit doang gitu, duit yang dikeluarin, yang dipakai. Sisanya nggak tahu kemana. Kayak kasusnya Pak Ganjar itu yang kemarin ngamuk-ngamuk tuh gara-gara ini bahan buat ngebangun temboknya tuh nggak sesuai ini. Prostrukturnya itu loh, kayak temboknya tuh bukan tembok palsu, bukan tembok gitu. Kalau ditendang tuh nguyat gitu. Ngeleot gitu ya. Ngeleot gitu. Lu tahu kan kasusnya kan? Tahu banget tuh, Gra. Karena kan ini kasus sempat viral ya, bahkan nih, Gra, saking kesalnya nih dia nih yang tadi lu bilang sampai nendang tembok sekolahnya itu loh, Beb. Ya gue sendiri pun yang ngedenger kesel gitu. Siapa sih yang nggak kesel? Dana udah ada. Nah, malah dipakai buat istilahnya beli bahan bangunannya tuh ngasal gitu loh. Dan sampai akhirnya nih si mandornya ini yang gue denger nelfon Pak Ganjar tuh buat tanggung jawab katanya kan. Masalahnya nih, istilahnya kan bahan bangunan tuh juga penting banget karena nentuin kenyamanan belajar anak gitu loh. Itu pas ditendang langsung roboh kan, langsung meleot gitu. Jadi kan nandain bahannya tuh nggak bagus gitu. Kalau misalnya nih anak-anak lagi belajar tiba-tiba roboh gimana? Itu kan nimbulin korban jiwa kan. Istilahnya mau belajar malah jadi bencana gitu. Ya apalagi Beb kalau semisal lagi jam istirahat itu pasti orang kayak wow rusuh namanya kan juga anak SD, SMP gitu kan. Nah maksud gue ini nih Beb, kadang kualitas pendidikannya juga dipengaruhi sama fasilitasnya gitu. Iya benar-benar. Ya yang dimilikin sama sekolah itu sendiri. Terus akhirnya ya berdampak sama kualitas pembelajarannya juga gitu. Kalau semisal nyaman, aman kan orang jadi enak ya belajar ya, benar-benar. Setuju, betul banget tuh Beb. Dan semoga aja nih beberapa kasus lain yang mencoreng nama baik pendidikan Indonesia bisa segera ketemu ya jalan keluarnya. Kayak ini juga, tau gak sih polemik di SDN Pondok Cina 1 itu loh, yang sekolahnya katanya mau direlokasi dan dialihfungsiin jadi masjid gitu. Ini kan namanya ngelanggar hak pendidikan anak gak sih? Bener. Iya itu tuh gue tahu banget lah waktu itu ya, orang sampai demo-demo gitu kan orang tuanya gara-gara nggak terima sekolahnya dialihfungsiin gitu. Bener. Kegiatan belajar mengajarnya udah pasti keganggu. Belum lagi administrasi sekolah juga keganggu kan karena statusnya pindah gitu. Terus juga nggak mumpuni gitu kan kalau dicampur-campur gitu. Iya kan dialihin kan semuanya jadi berapa ratus anak. Istilahnya dari SDN Pocinnya sendiri udah banyak. Banyak. Dialihin ke SDN 3 sama 5 ya kalau nggak salah. Iya itu. Banyak kan, maksudnya nggak mumpuni lah fasilitasnya. Iya benar, jadi kacau gitu. By the way nih, gue
juga salut sih sama pidatonya Pak Heru nih yang katanya dia bercita-cita biar semua anak nih bisa nempuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi gitu. Cuma masalahnya nih Beb, semua anaknya ini nih apakah tertentu aja atau emang anak-anak yang kurang beruntung gitu loh juga bisa berkesempatan nih nempuh pendidikan tinggi. Maksudnya kayak anak-anak jalanan gitu lah. Ya juga ya, harusnya ya merata sih harusnya bener, ya. Harusnya. Kayak yang emang dibilang sama Pak Heru di pidatonya gitu. Mereka ya emang buat semua anak-anak gitu. Mereka juga berkesempatan gitu. Bahkan anak yang putus sekolah, anak jalanan gitu. Karena kan pendidikan Indonesia ini milik semua anak, bukan kalangan tertentu aja yang punya privilege gitu kan. Iya, yang cuma punya duit, punya fasilitas gitu. Setuju banget nih. Tapi sebelum lanjut, kita berdua mau ucapin Selamat Hari Pendidikan Nasional 2023. Maju terus pendidikan Indonesia. Anjay. Mantap. Mantap. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Ada berita kalau Bareskrim Polri udah netepin Andi Pangerang Hasanuddin sebagai tersangka ujaran kebencian. Buntut dari komentar dia yang kemarin tuh. Halalkan darah Muhammadiyah. Mantap. Dirtipit Cyber Polri, Brigjen Adi Vivit ngungkapin kalau adanya percakapan yang udah dihapus tuh. Yang diuploadannya lah di Facebook. Tuh, hati-hati kalau misal ngasih komentar ya, guys, kalau mau ngasih Jadi komentar. dia ada komentar yang ujaran kebencian, tapi sebenarnya ada juga nih yang lalu-lalu gitu. Tapi udah dihapus gitu ya. Udah dihapus. Tuh, susah ya, Gra, istilahnya kan udah dibilangin nih kita hati-hati gitu bermedia sosial. Bukan masalah bebas berekspresi juga. Kita boleh berekspresi tapi ya hati-hati. Main aman aja gitu loh. Terus juga infonya ya, Sin, ya selain komentarnya Pak Andi Pangerang ini nih, ada beberapa komentar yang dihapus kayak yang tadi gue bilang. Dan yang kemungkinan kalau misal komentarnya berhasil dipulihin lagi ya bakal ada penetapan tersangka baru. Nah, ini pasti ada beberapa netizen yang nemu komentarnya nih sebenarnya udah screenshot duluan. Nah, diharapin ya buat dilaporin sih biar ditemuin tersangka barunya, ya nggak sih? Karena kan netizen setara dengan ini ya, saya intelijen ya. Iya, biasanya ada tuh rame di Twitter, ini nih yang ini nih screenshotannya nih. Tinggal kita buktikan apakah benar. Benar aja. Iya, Gra, terus nih juga katanya Kasubdit 2 di Tipit Cyber Bareskrim Polri, Kombes Rizky Agung Prakoso nih bilang, pihaknya nih juga udah nyita gitu sejumlah barang bukti dari rumahnya si Pak Andi Pangerang ini. Barang buktinya nih ada handphone, laptop, sampai akun email pelaku nih juga udah ketahuan. Gadgetnya semuanya ditarik ya, banyak ya yang disita ya. Bisa-bisa pas dilacak nih ketahuan semua tuh komentar-komentar, apalagi kayak hacker atau ahli coding kan pasti. Iya kan pasti dipakai kan hackernya. Bener setuju, Gra. Soalnya nih kan karena ujaran kebencian ini dari individu atau kelompok tertentu berdasarkan sara atau nakut-nakutin lah istilahnya ditujukan secara pribadi gitu. Kalau nggak salah sih Beb kena hukuman 6 tahun itu si Pak Andi gitu. Yalah, orang dia kena pasal yang berlapis-lapis gitu deh kalau nggak salah ya. Tapi ya gara-gara kasus ini loh ibunya nih sampai turun tangan loh, minta maaf atas kesalahan anaknya. Bahkan ya Sin, sang ibu ini ngaku kalau dia ini warga Muhammadiyah. Ternyata ibunya ini bukan warga Muhammadiyah, Sin. Ini dibantah langsung sama salah satu pemimpin Muhammadiyah, Jombang, Abdul Wahid. Katanya nih, Sin, kalau emang dia beneran anggota Muhammadiyah nih, bagian dari Muhammadiyah, seharusnya dia punya kartu tanda Muhammadiyah, kartu pengenal lah istilahnya gitu. Ngibul ternyata. Ngibul ya, anjir, bohongan berarti ya? Iya, Oke. Ngaku-ngaku gitu. Iya, bener. Udah gitu kalau nggak salah nih, Beb, ibunya ini juga minta kasusnya ini diselesaikan secara kekeluargaan gitu kan ya. Tapi untungnya ditolak nih sama Muhammadiyahnya. Untungnya. Okay. Jadi Muhammadiyah ini tetap kekeh gitu, dia mau nempuh jalur hukum, jadi dia nggak mau lah pakai restoratif justice katanya. Mantap. Tapi lu tahu nggak sih, Sin? Ini mungkin kabar burung aja ya, seliweran gitu kan. Katanya salah satu pengurus NU nih, Pak Umar Syah ini minta buat si Andi ini dimaafin gitu. Bahkan ya katanya kasusnya jangan dibawa ke ranah hukum gitu. Pas abis Andinya minta maaf ini ya udah gitu. Dimaafin aja gitu. Agak mencurigakan ya, saya ini kenapa banget. Gitu. Masa dimaafin aja gitu? Iya, Beb, gue juga pernah denger tuh sekilas. Katanya nih ada pengurus NU yang minta kasusnya si Pak Andi ini gak usah dilanjut gitu. Sampai nih istilahnya si tokoh NU yang lain tuh, Novel Assegaf aja udah heran gitu loh. Masa iya sih ngancem bunuh secara sadar dan sombong pula. Minta dimaafin gitu aja dan nggak usah lanjut ke
proses hukum gitu. Kayak curiga, ngapain? Curiga dong. Mencurigakan ya. Iya sih benar. Tapi kasus penangkapan Pak Andi ini malah diapresiasi sama NU Jawa Timur Jadi loh. beda ya, beda. Iya, salah satu pengurusnya sih Gus Salam ini bilang kalau ucapan Pak Andi ini benar-benar gak mencerminkan kepribadian dan akhlak gitu. Dia ya sebagai seorang muslim harusnya nggak kayak gitulah gitu kan. Ya itu gitu. Ya harusnya kan mau apapun alirannya mbok ya terima aja gitu kan. Ya susah emang kalau misalkan dari kecil nggak ada rasa toleransi kan susah. Kayak toleransinya minim gitu ya. Saya setuju banget. Segini. Setuju banget nih Gra. Makanya guys ini jadi pembelajaran nih buat kita semua juga ya. Buat saling bertoleransi gitu loh satu sama lain kan nggak ada salahnya kan punya tenggang rasa. Dan yang paling penting dijaga ketikannya ya say. Bener, dijaga aja jari-jarinya. Pinter-pinter lah kalian bermedia sosial. Istilahnya lo nggak hina orang dikit aja tuh udah langsung kena undang-undang ITE ya sih. Apalagi ini kan sampai ngancam-ngancam mau bunuh orang kan ya bahaya gitu. Walaupun kayak enggak gitu kok maksudnya. Tapi kan yang lo ketik itu. Mau lo klarifikasi gimana juga tetap kena. Iya, gitu. Kan yang diketik itu. Jadi kita gimana nih? Iya, yuk jadi netizen yang cerdas. Ayy. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Yosia Reza di video Kupas Berita kemarin nih, yang judulnya kemarin Reza Arab, sekarang Virgon selingkuh. Ada apa nih dengan kaum Adam? Komentarnya gini nih, Virgon yang selingkuh, tapi kesimpulannya adalah semua laki-laki sama aja. Wujud kekecewaan para penggemar Virgon yang terlalu memandang idola sebagai sosok ideal bak dewa romantis. Sekali berbuat kejahatan langsung dikutuk, makanya jangan terlalu berharap tinggi pada manusia. Kita semua makhluk terbatas. Nah, sebenarnya mah kita nggak ada maksud buat nyudutin laki-laki ya. Nggak laki, nggak perempuan. Ya kalau selingkuh ya salah. Gimana juga ya salah. Alasan apapun tetap salah. Salah. Lo kalau ada tuh perempuan salah. selalu bener ya. Aneh aja sih menurut gue pribadi ya. Kayak lu buat apa selingkuh gitu kan. Maksudnya kan kurang bersyukur atau gimana gitu. Udah bagus ada yang saling support satu sama lain kan. Ada anak juga. Ini malah mau sana-sini. Kita juga ya udah bukan bocah lagi lah yang harus kayak ada kejadian dulu nih, jadi dulu nih baru nyesel, baru minta maaf kayak. Gue lihat tuh ya si Virgon ini ya kayak bikin ini kan video klarifikasi gitu. Terus banyak banget di stitch tuh di TikTok gitu. Di stitch banyak kreator. Kan malu ya. Malu nggak sih? Lu ngapain lu selingkuh bikin klarifikasi? Iya, terus kayak petikannya tuh gini. Dia bilang apa ya kemarin tuh? Rasanya sudah berbeda. Bukan soal rasa. Lah kan lu udah nikah. Udah nikah, nggak ada gitu. Jadi ya kita nggak nyudutin ini ya, nggak nyudutin kita sama sekali nggak nyudutin gitu. Cuman memang intinya kita mau menekankan selingkuh tuh salah, mau laki perempuan juga. Iya, kasihan kan suaminya. Suaminya, istrinya. Yuk lanjut. Oke Beb, jadi komentar selanjutnya nih dari Mr. Takebir di video opini terkini yang judulnya Rafael Alun Part 2. Mentang-mentang kaya, anaknya berbuat semena-mena. Komentarnya gini nih. Ini mah yang kayak gini sebenarnya banyak, cuma Sambo Rafael sama ini yang baru ketahuan. Ini sih mending. Zaman orde sialan, anak juragan angkot aja tengil kayak gini. Lo yang jadi korban, lo yang dikandangin. Ini maksudnya dia orba kali ya. Orba kali ya. Bukan, tapi bukannya zaman dulu lebih serem gak sih? Maksudnya ya istilahnya lebih parah gitu loh zaman-zaman dulu. Tapi nih emang anak-anak pejabat yang songong, yang suka flexing, kelakuannya seenak jidat ya sebenarnya nggak sedikit sih, banyak. Cuma emang belum ke-spill aja. Bener. Gitu. Makanya nih buat yang belum ketahuan dijaga ya ayah, bunda, anak-anaknya gitu. Biasa aja gitu loh. Nggak usah ria kalau di sosmed. Bener. Ya down to earth aja gitu loh. Kalau apalagi kalau misalnya anaknya modelan si Mario apa Adit mah udah kayak dikandangin duluan aja nggak sih biar nggak berulang. Udah. Kandangin aja dulu. Udah diem dulu. Lu diem deh. Diem ya, nggak usah berulah. Lanjut, Beb. Oke. Komentar selanjutnya dari Soekarno di video Cekas yang judulnya Tiket Capres Anies mulai robek. Komentarnya gini nih. Bang Sobar ini lucu banget ngomongnya, kalem tapi nyelekit banget di hati yang mendengarkan. Sehat selalu Bang Sobari dan Pak Eko, terus jangan bosan terus suara kebenaran demi NKRI. Oh iya dong, jelas. Khusus Cokro TV kan ini emang menyenangkan dengan gayanya masing-masing ya. Gitu. Yang penting kita ya kasih informasi, kasih berita, kasih info yang mencerdaskan, mencerahkan. Tapi ya jangan baper. Kalau baper skip aja. Skip aja. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Haji Nur di catatan Syafiq Hashim dengan judul Jangan jadi umat ngamukan, beda pendapat itu biasa.
Komentarnya gini nih, bagi kita sama saja lebarannya sama dengan puasa, jadi bebas saja mau puasa kapanpun. Sebab itu urusan orang per orang, dengan yang kuasa Allah maha tahu segalanya. Aduh, keren lo Bang, mantap. Lo keren Bang. Ya udah sih ya, maksudnya kan mau lebarannya kapan juga, yang penting kan makna dari lebarannya itu sendiri nggak sih? Yang dinilai juga ibadah kita kan, amal perbuatan kita gitu. Emang lo nanti istilahnya pas malaikatnya nanya, lu lebaran tanggal berapa bos? Kan enggak gitu. Amalnya kan. Lagian gue juga bingung sih, maksudnya kenapa harus tahun ini baru didebatin ya? Maksudnya tanggal sih berbeda. Karena mungkin tahun kemarin tuh lebaran sama gitu. Ya. Tapi kan kemarin-kemarin kan lebaran juga beda tanggal kan. Kenapa baru dimasalahinnya sekarang? Makanya gitu. Kayak kenapa masih didebatin selama gue hidup gitu, dari dulu kayaknya santai-santai aja gitu. Yang penting kan lu lebarannya sama siapa, silaturahminya yang penting. Bener. Paling juga ya gitu. Lebaran kan ya nggak ada beda, nggak jauh-jauh dari silaturahmi. Iya kan? Benar. Gitu. Yang penting niatnya. Setuju. Mau maaf-maafan, asal jangan ditanya kapan nikah aja. Jangan tanya kapan lulus. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.